Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun rumah sakit khusus kanker di atas lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Rencana Gubernur Ahok terganjal hasil audit investigasi BPK soal pembelian lahan yang merugikan negara 191,3 miliar rupiah. Rumah Sakit Sumber Waras akan beralih fungsi di masa mendatang. Di lahan seluas 3,6 hektar yang dibeli Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Ahok berencana membangun rumah sakit kanker. Rumah sakit ini akan memberikan pelayanan terpadu, mulai pemeriksaan awal hingga perawatan paliatif, yaitu memberikan pendampingan psikologis dan sosial bagi pasien kanker. Jadi rumah sakit itu kita akan jadikan, rencananya adalah mulai dari penegakan diagnosa dengan penunjang diagnostik tentunya yang lengkap. Kemudian kita lengkapi dengan dokter-dokter bedah dan kamar bedah yang jumlahnya cukup untuk kebutuhan supaya tidak terjadi antrian-antrian seperti itu. Pasti di atas 15 kamar operasi. Baik itu ada kamar operasi, kan tentunya ada kamar operasi kecil, ada kamar operasi yang besar sekali gitu. Di situ juga kita siapkan untuk radioterapi dan sitostatika juga. Nah, selain itu juga kita dirikan di dalam ada paliatif. Tentunya dalam paliatif dalam hal ini tidak dicampur di rumah sakitnya, tetapi dia dibuatkan bentuk-bentuk seperti apartemen. Artinya ruang-ruang tinggal yang di situ dia bisa ditemani oleh keluarganya, 1 atau 2 seperti itu. Dan kita siapkan juga untuk masyarakat itu ruang-ruang untuk rekreasi, untuk berjemur, untuk dia bisa jalan-jalan, kemudian ada kolam renang, selain mungkin untuk treatment juga, mungkin juga untuk kebugaran rekreasi lah, sarana rekreasi. Pembangunan rumah sakit kanker sangat mendesak saat ini. Sebabnya, pasien kanker di 3 rumah sakit di Jakarta tidak dapat lagi menampung pasien kanker. Pasien kanker meningkat terus dan kini penyakit kanker berada di urutan keempat penyakit menular yang paling banyak ditemukan di tahun 2015. Jakarta kira-kira jumlah kanker itu seluruhnya sekitar 1,9 per mil lah. Perkiraan dari jumlah penduduk, dan itu akan meningkat 20 sampai dengan 30% pada tahun 2015. Rencananya, pembangunan rumah sakit khusus kanker di lahan Sumber Waras mulai dibangun tahun 2017. Tahun 2020, pasien kanker sudah bisa menikmati fasilitas rumah sakit ini. Namun rencana Pemprov DKI Jakarta terganjal oleh hasil audit investigasi BPK terkait pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Dalam laporan hasil audit investigasi pesanan KPK itu, BPK menemukan beberapa kejanggalan dalam proses pembelian lahan Sumber Waras. Badan pemeriksa menilai pembelian lahan Sumber Waras kurang cermat karena tanpa kajian dan perencanaan yang matang. Pemprov DKI sebaliknya, pembelian Sumber Waras telah dibahas dan disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Masalah lokasi lahan Rumah Sakit Sumber Waras menurut versi BPK, lahan bukan di Jalan Kiai Tapa, namun di Jalan Tomang Utara. Karena berada di Jalan Tomang Utara, maka nilai jual objek pajaknya hanya sebesar 7 juta rupiah per meter persegi. Akibatnya, pembelian yang salah atas lahan dan NJOP lahan Sumber Waras merugikan negara sebesar 191,3 miliar rupiah. Ini merupakan selisih harga yang dibayar Pemprov DKI dengan tawaran harga grup Ciputra tahun 2013 sebesar 564,3 miliar rupiah. Sementara dengan DKI, lahan dijual seharga 755,6 miliar rupiah. Lihat permasalahan pengadaan pengadaan rumah sakit Sumber Waras itu tidak bisa kemudian dipilah-pilah per case, ya hanya masalah perbedaan harganya atau pengadaannya, tapi itu proses dari awal, dari mulai dia perencanaan, pembentukan harga, negosiasinya, kemudian penyerahan aset dan lokasi. Pemprov DKI justru menuding BPK yang salah, karena sebenarnya lahan berada di Jalan Kiai Tapa
dan NJOP-nya sebesar 20,7 juta rupiah per meter persegi. Indonesian Corruption Watch yang ikut menyisir kasus ini ikut menyalahkan BPK. Nah, harusnya BPK mengaudit apakah memang data-data, bukti-bukti transaksi yang digunakan untuk menghitung nilai zona tanah di nilai indikasi rata-rata di zona tanah AB itu adalah dokumen dan data yang valid dan sah begitu. Kerugian negara kan dihitung berdasarkan NJOP harga. Ya, harusnya kan kalau transaksinya terjadi 2014, NJOP-nya NJOP 2014 bukan NJOP 2013 kan begitu. Ya, orang mana mau membeli tanah kalau transaksinya berdasarkan harga pada tahun sebelumnya, karena harga tanah selalu naik setiap tahun. BPK juga menuding waktu pembayaran lahan jelang pergantian tahun baru 31 Desember 2014 tidak lazim. Pembayaran setelah habis masa waktu penggunaan APBD DKI 2014 jam 7 malam mengindikasikan adanya pelanggaran hukum. Jadi ini ada sesuatu kok yang tidak pernah terjadi. Biasanya transfer untuk satu yang pembayaran yang besar itu dilakukan pada jam reguler dan dengan apa. Tapi ini kok terjadi seperti mendesak betul. Ada apa? Nah, itu yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan akhirnya kita merumuskan tentang kertas kerja bagaimana menelusuri itu dan hasilnya sudah kita ketahui. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama punya alasan mengapa pembayaran dilakukan jelang akhir tahun 2015. Makanya kalau soal kayak gituan, nggak usah saya ngomong, sekalian baca aja lah di berita. Nanti saya dibilang polemik bikin malu orang terus. Ya kan? Aku kasih clue gini aja deh. Nggak ada bank manapun di Indonesia yang bisa sediain 700 miliar kontan. Paham nggak nih? Kalau 700 miliar dihitung, pakai hitung mesin ini ya, itu butuh 13 sampai 14 hari ngitungnya non-stop. KPK masih mendalami kasus pembelian lahan sumber waras, terindikasi korupsi atau tidak. Kasus yang lain sumber waras. Itu kami dalami, masih kami dalami. Yang mendalam kemarin kita coba tanya NJOP yang ditunjukkan oleh Ahok dan juga BPK kan berbeda. Sebenarnya Nah, makanya itu kalau untuk kehati-hatian mestinya sebelum dibeli dengan sesuai dengan NJOP mungkin tanya kepada, kan ada masyarakat appraisal, apakah memang harganya bergerak secara cepat dari harga yang kemarin ditawarkan oleh Ciputra ke NJOP, itu juga pertanyaan. Itu yang termasuk yang kita dalami. Yang diserahkan ke KPK itu yang 7 yang harganya. Yang diserahkan ke KPK adalah hasil dari audit investigasi.